Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, peserta didik kelas 7 tahun 2020 tahun 2021. Selamat datang dan selamat bergabung di SMP Negeri 4 Kota Batu. Saya sebagai guru agama Islam di kelas 9 akan memberi nama saya sendiri adalah Bapak Jubni SHG. Pada kali ini akan memberikan materi MPLS yang berkaitan dengan pembinaan mental agama di sekolah. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, materi pembinaan mental agama itu sangat penting di dalam hidup dan kehidupan kita bersama, terutama peserta didik di tingkat SLTP SMP Negeri 4 ini khususnya harus mendapatkan pembinaan mental keagamaan agar hidup dan kehidupan kita mengarungi kehidupan ini terarah dengan baik. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, pendidikan agama adalah unsur terpenting dalam pendidikan moral dan pembinaan mental. Pendidikan moral yang paling baik sebenarnya terdapat dalam agama, karena nilai-nilai moral yang dapat dipatuhi dengan kesadaran sendiri dan penghayatan yang tinggi tanpa ada unsur paksaan dari luar. Datang darinya sendiri untuk menyadarkan bahwa agama itu sangat penting bagi kita bersama. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, ada 2 poin dalam materi MPLS MOS peserta didik kelas 7 tahun 2021 tahun 2020 sampai dengan 2021 ini. Yang pertama adalah pendidikan moral atau akhlak, sedangkan yang kedua adalah pembinaan mental keagamaan peserta didik itu sendiri. Yang pertama yang saya harus jelaskan adalah pendidikan moral, pendidikan akhlak di dalam kehidupan. Dimanapun kita berada, dimanapun kita hidup, itu perlu adanya akhlak, perlu adanya moral untuk ditampilkan dengan sebaiknya di dalam kehidupan kita bersama ini. Karena manusia itu dinilai baik dan buruknya itu adalah tergantung kepada akhlaknya, tergantung kepada moral yang ditampilkan di dalam kehidupannya itu. Oleh karena itu, di dalam pendidikan yang berkaitan dengan akhlak atau moral ini, tentunya kita harus mengalami atau mungkin terdiri yang pertama akhlak kepada kedua orang tua kalau di rumah, sedangkan kalau di sekolah akhlak kepada guru, kemudian yang ketiga akhlak kepada sesama manusia. Nah, akhlak kepada sesama manusia itu bisa kepada orang yang lebih tua, bisa kepada orang yang lebih muda. Itu semuanya kita sebagai anak muda yang ingin mencerdaskan kehidupan bangsa, tentunya tidak hanya mencerdaskan kehidupan bangsa, tapi harus ada pada diri kita itu adalah etika atau moral atau akhlak yang harus kita jalankan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan anak-anakku sekalian yang berbahagia, saya jelaskan dulu. Yang pertama adalah akhlak. Tentunya kita ini hidup di keluarga, hidup di sekolah, hidup di masyarakat. Maka yang saya harus bahas adalah yang pertama, kita harus memiliki akhlak di dalam kehidupan berkeluarga. Kita punya orang tua, bapak dan ibu kita atau ayah dan ibu kita, itu wajib kita hormati di dalam kehidupan ini. Karena yang membuat kita bisa besar seperti ini, yang membuat kita bisa datang ke sekolah, yang membuat kita bisa beraktivitas karena adalah bantuan orang tua juga. Mulai kita dilahirkan sudah minta bantuan kepada orang tua, mau makan, mau minum, sampai besar seperti di usia SMP seperti sekarang ini. Maka oleh karena itu kita wajib menghormati kepada kedua orang tua kita, biar ilmu kita nantinya yang didapatkan di sekolah ini adalah ilmu yang bermanfaat karena doa dan dorongan orang tua.
Anak-anakku sekalian yang berbahagia, di dalam Al-Quran dijelaskan di dalam surat Al-Isra, di situ ayat 24, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dalam kalimat wa bil walidaini ihsana, dan terhadap kedua orang tua kamu wajib berbuat baik. Nah, ini di rumah anak-anakku sekalian. Makanya kita dan kalian sebagai anak, sebagai peserta didik di rumah wajib menghormati kedua orang tuanya. Bapak kalian, ibu kalian, ayah kalian itu harus dihormati, karena jerih payah mereka lah kalian bisa seperti ini, bisa besar, bisa menuntut ilmu, bisa sehat, karena orang tua merawat kita dari kecil sampai besar, sampai kalian usia sampai SMP dan masuk ke SMP Negeri 4 Kota Batu ini. Anak-anak sekalian, berbuat baik itu sangat penting, diperintahkan oleh agama, apapun agamanya, termasuk agama Islam, agama Kristen, agama Hindu, agama Buddha, dan yang lainnya. Tentunya memerintahkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita, biar hidup dan kehidupan kita ini membawa maslahat, membawa kebaikan untuk diri kita, masyarakat, bangsa, dan negara. Anak-anak sekalian yang berbahagia, itu yang pertama, kita wajib berbuat baik kepada orang tua. Tidak boleh menyakiti kedua orang tua, tidak boleh membentak kepada orang tua, tidak boleh menyakiti baik itu secara psikis maupun secara fisik, tidak boleh kita menyakiti, harus wajib menghormati. Sedangkan yang nomor dua, anak-anakku sekalian, kita wajib menghormati guru-guru kita. Baik itu guru di tingkat mungkin kita dulu pernah belajar di TK, atau mungkin di sekolah SDMI, sampai kalian melanjutkan ke jenjang SMP seperti sekarang ini, menempuh pendidikan di sekolah tingkatan lanjutan pertama di SMP Negeri 4 Kota Batu ini. Jadi kita wajib menghormati guru-guru kita. Jangan sampai nanti kita beranggapan, wah itu bekas guru saya di SD, bekas guru saya di TK. Tidak boleh. Yang namanya guru itu kapanpun tetap menjadi guru kita. Tetap kita menghormati. Ketika kita bertemu dengan guru kita yang pernah mengajarkan kita ilmu kepada kita, banyak ilmu yang diberikan kepada kita, ilmu agama, ilmu PPKN, ilmu matematika, ilmu IPA, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, kesenian, prakarya, dan lain sebagainya yang diberikan. Betapa banyak ilmu yang diberikan oleh guru kepada kalian bersama. Makanya wajib kita menghormati kepada guru-guru, biar ilmu yang diberikan oleh guru kepada kita ada manfaatnya, ada gunanya bagi kehidupan kita bersama. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, itu kita wajib menghormati menghormati kepada seluruh guru kita yang pernah mengajarkan kita dimanapun kita sekolahnya. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, oleh karena itu, ketika kita belajar baik secara daring, baik itu secara langsung bertatap muka dengan guru, maka kalian wajib menghormati. Tidak boleh menyakiti guru kalian, tidak boleh membentak guru kalian, ataupun yang lain sebagainya yang bisa menyinggung perasaan guru itu sendiri. Oleh karena itu, murid yang baik adalah murid yang mengikuti perintah gurunya, mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru kepada kalian, asalkan perintah guru itu tidak berbuat maksiat yang tidak dilarang oleh norma-norma yang berlaku. Maka wajib bagi kalian sebagai murid untuk melaksanakan perintah guru itu, termasuk di dalamnya ketika kalian ini semuanya diperintahkan untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru, baik itu tugas-tugas secara daring atau mungkin secara langsung diberikan ketika nantinya kalian sudah masuk bertemu langsung di kelas masing-masing, maka kalian wajib untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru itu. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, maka tentunya kalian sebagai murid adalah
apa yang diinginkan kalian, apa yang diinginkan oleh orang tua kalian, ingin berhasil, maka sekali lagi saya harapkan kalian menjadi murid yang berakhlakul karimah, murid yang memiliki moral, tingkah laku yang baik, ucapan yang baik di dalam kehidupannya. Karena cerminan seorang peserta didik, atau bahkan bukan hanya peserta didik, manusia secara umum adalah dinilai daripada ucapan yang baik, tingkah laku yang baik. Karena hal ini berkaitan dengan moral, berkaitan dengan etika, berkaitan dengan norma, maka khususnya yang dinilai adalah tingkah laku manusia dalam kehidupannya sehari-hari. Ucapan manusia, perkataan manusia itu menjadi cerminan manusia di dalam rangka menilai diri manusia itu sendiri. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian, peserta didik kelas 7 tahun pelajaran 2020 dan 2021, maka mari kalian semua ini untuk menjadi murid yang terbaik, menjadi murid yang patuh, tunduk mengikuti aturan yang berlaku sesuai dengan norma yang berlaku di sekolah, sesuai dengan norma yang berlaku di rumah, sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat, agar menjadikan kita manusia yang sempurna, manusia yang selamat di hidupnya di dunia, lebih di akhirat nanti. Itu yang kita harapkan bersama. Anak-anakku sekalian yang berbahagia. Lalu kemudian yang nomor 3 adalah akhlak kepada sesama manusia. Kita ini tidak hanya diperintahkan untuk memiliki akhlak kepada orang tua, tidak hanya diperintahkan untuk berakhlak kepada guru, akan tetapi kita juga sebagai manusia adalah hidup bermasyarakat, atau mungkin dalam ilmu PPKN disebutkan manusia adalah manusia termasuk makhluk sosial. Artinya manusia itu sering berinteraksi dengan orang banyak. Manusia itu sering berkomunikasi dengan orang banyak, bukan hanya di rumah, bukan hanya di sekolah, akan tetapi hidup bermasyarakat. Nah, bagaimana caranya kita sebagai umat manusia yang bermoral, yang beretika, yang beraturan dalam hidupnya? Maka tentunya kita dan kalian semuanya harus memiliki akhlak yang baik kepada sesama manusia. Apa itu berakhlak yang baik kepada sesama manusia? Bertingkah laku yang baik, berucap yang baik, berperkataan yang baik kepada sesama manusia. Yang pertama, kepada orang yang lebih tua, maka kita wajib menghormati orang yang lebih tua dari kita. Kalau itu orang yang tidak kenal, kita panggil mas atau mbak. Yang lebih tua dari kita, lebih tua lagi, kita panggil bapak atau pak D atau pak Lek, mungkin bude atau bule dan lain sebagainya. Itu cerminan bahwa kita dengan cara memanggil namanya, dengan tata cara itu adalah menampilkan etika, moral, akhlak kita kepada orang lain. Menghormati juga, bertutur sapa yang baik juga kepada orang lain, kepada tetangga kita, kepada orang-orang yang ada di lingkungan sekolah kalian ini. Maka tentunya kalian semuanya juga wajib memiliki akhlak yang baik, bertutur kata yang baik, perkataannya yang ditampilkan juga baik, tingkah lakunya juga yang ditampilkan adalah tingkah laku yang baik. Karena insya Allah semua agama mengajarkan kepada kita dan kepada kalian semuanya supaya memiliki perkataan yang baik, memiliki tingkah laku yang baik di dalam kehidupannya ini. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, oleh karena itu kalian sebagai murid baru SMP Negeri 4 Kota Batu ini, maka tentunya saya mengharapkan kalian adalah memiliki akhlak yang baik kepada sesama manusia. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian, kalian semuanya tentunya ingin berhasil di dalam hidupnya, maka harus memiliki mental yang baik dalam kehidupan beragama, mental yang baik di dalam kehidupan bermasyarakat.
mental yang baik dalam kehidupan bersekolah, tentunya sesuai dengan norma-norma yang berlaku, aturan-aturan yang berlaku, kaedah-kaedah yang berlaku dimanapun kita berada, agar hidup kita menjadi hidup yang selamat, hidup kita hidup yang bahagia, tentram dan sentosa. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, oleh karena itu selanjutnya yang perlu ditampilkan di dalam kehidupan kita adalah akhlak yang baik kepada orang yang lebih muda. Di dalam sebuah hadis dijelaskan, laisa minna man lam yarham saghirana wa lam ya'rif haqqan kabirana, yang artinya bukanlah termasuk golonganku orang yang tidak menyayangi kaum muda dan tidak mengenali jasa-jasa orang tua. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, ini artinya kita sebagai umat manusia, walaupun kalian lebih tua, ada seorang adik kalian katakanlah yang sekolah pendidikannya adalah SD mungkin kelas 6, kelas 5, kelas 4, kelas 3, atau mungkin seusia 3, maka tentunya walaupun kalian lebih besar dari mereka, maka kalian wajib untuk menghormati, menyayangi mereka. Kalian tidak bisa seenaknya menghardik mereka atau menyinggung perasaan mereka, menyakiti perasaan mereka. Kalian sebagai orang yang lebih besar terhadap yang lebih kecil, maka tentunya kalian harus bisa menyayangi dan berbuat baik kepada mereka. Karena itu adalah perintah agama kita, bukan hanya perintah dari agama Islam kalau kita beragama Islam, akan tetapi seluruh agama, mungkin agama Kristen, agama Hindu, Buddha dan lain sebagainya, adalah diperintahkan untuk berbuat baik kepada sesama. Karena ini perintah agama, maka kita wajib melakukan dan melaksanakan. Anak-anakku sekalian, itu yang berkaitan dengan akhlak atau moral kepada guru yang pertama, mungkin kepada orang tua, kepada sesama manusia. Sesama manusia itu ada orang yang lebih tua, ada orang yang lebih muda dari kita, maka harus kita tampilkan dan kita harus berperilaku yang baik, bertutur kata sapa yang baik kepada siapapun, karena selamatnya manusia di dalam kehidupannya itu adalah karena ucapan dan tingkah lakunya di mana dia mereka berada. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, adapun materi selanjutnya adalah pembinaan mental keagamaan peserta didik. Di dalam kehidupan ini tentunya kita sebagai umat manusia, umat yang beragama, maka kita ingin mendapatkan keselamatan. Apa rumusnya, apa kuncinya biar kita hidupnya menjadi selamat di dunia maupun di akhirat nanti? Maka kita harus menjalankan aturan-aturan, perintah-perintah agama. Apa yang diperintahkan oleh agama kita, apa yang diperintahkan oleh syariat kita, oleh Nabi kita, oleh Tuhan kita, oleh Allah, maka tentunya wajib kita kerjakan biar kita menjadi manusia yang selamat hidupnya di dunia, lebih-lebih di akhirat nanti. Oleh karena itu, kita sebagai dan kalian sebagai manusia dan peserta didik yang ingin menimba ilmu pengetahuan di SMP Negeri 4 Kota Batu ini, maka pembinaan mental keagamaan biar tidak hanya agama dalam KTP, tidak agama dalam level saja, akan tetapi bagaimana kita mengerti agama dan mengaplikasikan aturan-aturan, perintah-perintah agama itu secara syariat dan benar. Maka tentunya kita harus belajar dan belajar terus tentang bagaimana agama itu kita kerjakan, perintah agama itu kita lakukan. Di dalam agama Islam contohnya, kita sebagai orang Islam barangkali harus mempercayai adanya rukun Islam. Nah, ini rukun Islam ini sudah di SD sudah dijelaskan, tapi kadang-kadang kita sebagai manusia lupa, termasuk kalian, rukun Islam itu ada berapa? Kadang-kadang lupa. Oleh karena itu anak-anak sekalian yang berbahagia, saya ingatkan kembali. Yang pertama adalah seorang Islam itu harus meyakini adanya dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah
dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itu yang pertama, meyakini dua kalimat syahadat itu, anak-anakku sekalian. Kemudian yang nomor dua, mengerjakan sholat 5 waktu. Sholat subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya. Itu wajib kita kerjakan sebagai umat yang beragama, terutama umat Islam. Nah, ini perintah agama, kita wajib mengerjakan. Termasuk nanti ketika kalian masuk di SMP Negeri 4 Batu ini, kalau sudah mulai pembelajaran secara langsung, bertatap muka dengan guru, berinteraksi dengan guru di sekolah SMP Negeri 4 Kota Batu ini, maka ada pembiasaan sholat berjamaah di masjid, di sekolah yang kita cintai ini. Pembiasaan sholat duhur berjamaah, pembiasaan sholat Jumat berjamaah di sekolah ini, dan pembiasaan sholat asar berjamaah di sekolah ini. Kalau kalian semuanya memiliki kesadaran tanpa dipaksa oleh siapapun, tanpa dipaksa oleh guru, oleh petugas sekolah, oleh tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah, tanpa dipaksa pun kalian langsung datang ke masjid untuk menunaikan ibadah sholat, maka itu namanya kalian memiliki kesadaran yang tinggi di dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang penting. Guru sudah tidak datang ke sini kemari untuk mencari kalian untuk melakukan ibadah di waktu duhur, di waktu asar, karena kalian sudah merasa butuh kepada Allah untuk melakukan ibadah kepadanya. Dalam sebuah hadis dijelaskan, amal yang pertama kali dihitung oleh Allah nantinya di akhirat adalah yang berkaitan dengan ibadah sholat. Kalau sholatnya baik nanti, maka tentunya yang lain ikut baik, karena sudah berserah diri kepada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Saya menyerahkan diri, hidup saya, mati saya, dan lain sebagainya, saya serahkan kepada Allah. Oleh karena tentunya, kalau kita melihat ayat Al-Quran ini, maka kita akan berperilaku yang baik, akan melakukan kewajiban-kewajiban, perintah-perintah kita kepada Allah, dan menjauhi segala larangan-larangan Allah sekuat tenaga, agar kita menjadi manusia yang selamat di dalam hidupnya. Anak-anakku sekalian, itu yang nomor 2. Lalu kemudian yang nomor 3, kita diperintahkan untuk mengeluarkan zakat. Zakat itu ada zakat fitrah, ada zakat mal. Kalau zakat fitrah itu kita keluarkan setiap di bulan Ramadan, di hari raya Idul Fitri itu kita wajib mengeluarkan zakat fitrah yang berupa makanan pokok kita. Itu yang wajib kita keluarkan. Zakat mal barangkali yang sesuai sudah 1 haul, sudah 1 tahun dimiliki, sudah 1 nisab, ukurannya sudah cukup, maka tentunya zakat mal itu wajib kita keluarkan sesuai dengan aturan dan syariat yang berlaku. Lalu kemudian rukun Islam yang nomor 4 adalah kita wajib berpuasa di bulan Ramadan. Bagi umat Islam wajib melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan sesuai dengan ketentuan syariat atau sesuai dengan syarat-syarat dan rukunnya. Wajib kita lakukan, kita sebagai umat Islam, hanya 1 kali dalam setahun di bulan Ramadan itu. Kalaupun kita sebagai umat Islam berhalangan atau mungkin bepergian jauh lebih dari umpamanya 90 km, atau mungkin orang tua yang tua renta sudah tidak bisa mengerjakan, mungkin ada ketentuan lain, atau mungkin seorang perempuan yang sedang hamil, dia juga diberi keringanan untuk tidak berpuasa, akan tetapi mungkin dia harus membayar fidyah dan mengganti di hari lain. Anak-anak sekalian, itu rukun Islam yang nomor 4. Sedangkan rukun Islam yang nomor 5 adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah bagi kita-kita yang mampu, bagi mereka-mereka yang mampu untuk melaksanakan ibadah haji, mampu secara keuangan, mampu secara fisik, dan lain sebagainya.
Itulah yang termasuk rukun Islam yang harus kita percayai di dalam hidup dan kehidupan kita ini. Sebagai umat yang beragama, wajib untuk mempercayai adanya rukun Islam ini, biar kita sebagai umat manusia, sebagai umat yang beragama akan menjadikan selamat bagi diri kita bersama. Amin Allahumma amin. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian yang berbahagia, inilah materi MOS, pembinaan mental keagamaan di sekolah oleh kalian. Maka tentunya agar kalian menjadi peserta didik yang baik, peserta didik yang selamat hidupnya, maka harus menjalankan ketentuan-ketentuan apa yang saya sampaikan dari materi awal sampai akhir ini, baik itu yang berkaitan dengan moral, etika, akhlak dalam kehidupan kita. Saya titik tekankan lagi adalah berkaitan dengan ucapan yang baik, tingkah laku yang baik kepada orang tua, kepada guru, kepada sesama manusia, orang yang lebih tua dari kita, orang yang lebih muda kepada kita. Lalu kemudian yang kedua adalah kita melaksanakan perintah agama dengan baik, melaksanakan perintah agama dengan baik, dengan istiqomah, dan menjauhi segala larangan-larangan agama agar kita menjadi manusia atau peserta didik yang selamat hidupnya di dunia dan akhirat. Inilah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat dan gunanya, khususnya bagi diri saya pribadi dan umumnya kepada peserta didik kelas 7 tahun pelajaran 2020 sampai 2021 ini. Mudah-mudahan ada manfaat dan gunanya bagi kita bersama. Amin Allahumma amin. Demikian, ada kurang dan lebihnya, ada kesalahan, saya mohon maaf. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, ada tugas yang berkaitan dengan kegiatan MPLS peserta didik di kelas 7 tahun pelajaran 2020-2021. Yang pertama, sesuai dengan materi apa yang saya sampaikan tadi, tugas untuk kalian silahkan nanti ditulis di kertas dan dikumpulkan. Yang pertama, kalian membuat contoh perilaku yang baik kepada kedua orang tua, minimal 5. Dibuatkan minimal 5 contoh perilaku yang baik kepada kedua orang tua. Lalu kemudian tugas yang kedua, membuat perilaku dan contoh tingkah laku yang baik kepada guru kalian. Bagaimana caranya berbuat baik kepada guru kalian itu? Tingkah laku yang baik, bisa itu ucapan, bisa tingkah laku yang baik. Beri contoh kalian, silahkan dibuatkan contoh 5 juga. Nah, tugas yang nomor 3 adalah kepada sesama manusia. Bagaimana kalian caranya berbuat baik, bertutur kata sapa yang baik, bertingkah laku yang baik, contohnya gimana? Berbuat baik kepada orang yang lebih tua, berbuat baik kepada orang yang lebih muda dari kalian. Silahkan disebutkan 5 saja. Nah, itu aja anak-anakku sekalian yang berbahagia. Tugas untuk kalian silahkan diuraikan, dijelaskan masing-masing 5. Berarti jawabannya ada 15 penjelasan atau 15 jawaban yang harus kalian tulis di kertas, boleh kertas folio yang bergaris ataupun yang tidak bergaris. Sekian dari saya tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.